suamiku, Badi. Salamku pada dia, sang kapitalau Badi Jailani. Narasi reflektif spiritual dalam bingkai tasawuf, filsafat, dan adat Halmahera Timur. Dalam tradisi sufistik dan kosmologi adat Halmahera Timur, pemimpin bukanlah sekedar penguasa atas wilayah dan manusia, tetapi ia adalah penjaga keselarasan antara bumi, langit, dan ruh manusia. Dalam wilayah ini, Kapitalau Badi Jailani berdiri bukan hanya sebagai sosok pemangku adat, tapi juga sebagai penyambung wahyu antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Dalam pandangan filsafat eksistensial, keberadaan manusia memperoleh makna dalam keterhubungannya dengan yang transenden dan sesama. Maka pemimpin sejati adalah ia yang mengalami keberadaan sebagai ada untuk yang lain, bukan sekedar ada bagi dirinya. Jumat Berkah sebagai laku adat dan rohani. Hari itu, Jumat, bukan Jumat biasa, tetapi Jumat Berkah yang setiap pekannya dijadikan momentum oleh Kapitalau Badi Jailani untuk menunaikan niat dan nazarnya, membagikan rizki kepada anak yatim, para janda, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Peristiwa ini terjadi di Belanda, negeri kincir angin di belahan bumi Eropa. Bagi sebagian orang, itu sekedar kebaikan sosial, tapi bagi Kapitalau Badi Jailani, itu adalah zikir diam-diam kepada langit, sebuah suluk dalam bentuk pelayanan. Membagikan makanan bukan hanya soal memberi nasi, tapi soal melepaskan ego dan membuka jalan ruh pada diri sendiri. Sebagaimana dalam tradisi sufi, barang siapa memberi makan karena Allah, ia telah menyalakan lilin di dalam malam jiwanya. Dalam kerangka filsafat tindakan praksis, setiap amal yang lahir dari niat murni adalah lompatan eksistensial yang memerdekakan manusia dari belenggu keberadaan yang mekanis. Bagi Kapitalau Badi Jailani, setiap nasi yang dibagikan adalah perlawanan terhadap keterasingan ruh dari asalnya. Perempuan yang datang bukan untuk dikenal. Di ujung antrian Jumat Berkah itu tampak seorang perempuan asing. Wajahnya tidak dikenal oleh penduduk. Aura wajahnya bercahaya, matanya dalam. Ia mengenakan kerudung lembut berwarna hitam dan gaun putih nan elegan. Tapi tak seorang pun bertanya siapa dia, karena ada aura yang membuat lidah siapapun seolah ditawan oleh takzim. Ketika tiba gilirannya menerima makanan, ia tidak mengambil apapun. Ia hanya berkata lembut namun membelah kesadaran. Salamku pada dia, suamiku, Badi. Kalimat itu bukan sekedar panggilan pribadi. Dalam lisan sufistik, nama adalah penyingkap hakikat. Ia menyebut suami bukan sebagai ikatan duniawi, melainkan sebagai pengakuan ikatan rohani. Dalam filsafat Plato, sebelum ruh turun ke dunia jasad, jiwa-jiwa saling mengenal dalam dunia ide. Maka perempuan itu adalah cermin eksistensial Kapitalau Badi Jailani. Sisi batin yang pernah bersatu dan kini datang bukan untuk dikenali, tapi untuk membangunkan ingatan primordial. Keheningan yang menjadi cermin. Ucapan itu seperti petir yang tidak berbunyi, karena sebuah tabir rohani yang selama ini terkunci mendadak terbuka. Perempuan itu tidak dikenal dunia,
tapi ruhnya terasa akrab, sangat akrab, seperti zikir yang tak pernah usai dari dalam hatinya. Dalam tasawuf ini disebut sebagai liko al-arwah, pertemuan ruhani antar jiwa yang terikat dalam dimensi di luar ruang dan waktu. Kadang kita dipertemukan bukan oleh sejarah, tetapi oleh takdir sebelum kelahiran. Kapital Laubadi Jailani tahu ini bukan pertemuan jasmani, ini adalah kunjungan rohani, barangkali dari masa yang jauh atau dari masa yang belum datang. Konon dikisahkan oleh seorang bijak yang diberi talenta melihat alam perjalanan menembus ruang dan waktu, bahwa perempuan yang datang dan menyampaikan salam pada sang Kapital Laubadi Jailani adalah benar ruh yang tercipta bersama dan hidup sebagai pasangan suami istri pada masa itu. Masa yang ada dalam bentuk jiwa-jiwa yang kemudian terpisah saat menempati wadah jasad. Dalam diam itu terdengar dalam batinnya, "Ya Badi, engkau bukan hanya pemimpin tanah ini, engkau adalah penjaga sebuah wasiat yang kau lupakan." Wasiat itu bukan tulisan, bukan pusaka, tapi sebuah ikatan suci yang hanya terbaca jika hati telah dilunakkan oleh kesabaran dan kehambaan. Dalam filsafat Heidegger mengingat Erinnerung bukan sekedar nostalgia, tapi adalah jalan kembali kepada keberadaan yang otentik. Perempuan itu membangkitkan kembali keberadaan Kapital Laubadi Jailani dari pengabaian terhadap akar metafisik dirinya. Tentang suami dan istri dalam cahaya. "Mengapa kau menyebutnya sebagai suamimu?" tanya orang bijak dalam diam batinnya. Dan jawabannya datang bukan dari mulut, tapi dari ingatannya sendiri yang lama tertutup kilasan mimpi-mimpi panjang, nyanyian dari balik langit, dan bayang perempuan yang selalu hadir setiap ia dalam zikir malam. "Karena aku adalah bagian dari jalan yang harus kau tempuh. Kau tak akan sampai tanpa menyadari bagian jiwamu yang tertinggal dalam diriku." Dalam kerangka sufistik, suami istri tidak hanya soal akad, tapi soal makrifat. Perempuan dan laki-laki adalah tajalli, penampakan dari aspek jamal, keindahan, dan jalal, keperkasaan Tuhan. Ketika keduanya bertemu dalam cahaya, maka ruh mereka bersatu kembali dalam tatanan ilahiyah. Perempuan sebagai wahyu yang diperlihatkan. Dalam tradisi tasawuf, perempuan bukan semata-mata objek duniawi. Dalam banyak kitab hikmah, perempuan adalah penampakan sisi lembut dari Tuhan yang menuntun bukan dengan logika, tapi dengan kelembutan yang menusuk dalam. Perempuan itu datang bukan untuk menjadi milik, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa perjalanan Kapital Laubadi Jailani masih panjang, bahwa setiap luka jika diterima dengan ikhlas akan berubah menjadi wahyu, dan bahwa kesempurnaan pemimpin bukan saat ia memerintah, tetapi saat ia diingatkan oleh cinta yang tak menuntut, hanya menguatkan. Dalam filsafat cinta Kierkegaard, cinta sejati bukan hasrat untuk memiliki, tetapi hasrat untuk membebaskan. Maka kehadiran perempuan itu bukan untuk menuntut peran, melainkan untuk menegaskan kembali panggilan eksistensial Kapital Laubadi Jailani sebagai pelayan ruh manusia. Perempuan itu pergi, tapi tidak hilang. Sebelum orang bertanya lebih jauh, perempuan itu menghilang, seolah tak pernah ada,
tapi jejaknya tertinggal dalam hati Kapitalau Badi Jailani. Sejak hari itu, setiap Jumat berkah menjadi lebih sakral, sebab kini ia tahu ia tak hanya membagikan makanan, tapi juga membagikan jiwanya, karena ia telah disapa oleh langit dalam wujud seorang perempuan. Dan aku yang dulu hanya berjalan di atas tanah, kini telah belajar menapaki cahaya dengan kedua kaki. Wahai engkau yang menyatukan ruh-ruh yang dicipta sebelum tubuh, pertemukan kami dalam cinta yang tak mengikat, tetapi membebaskan, dalam salam yang menyembuhkan, dalam nama yang tidak ditulis manusia, tapi dikenal oleh langit. Pesan Aisyah kepada Kapitalau Badi Jailani, bahwa setiap luka itu akan menjadi wahyu, adalah ungkapan padat makna yang sangat dalam bila dikaji dari sudut tasawuf, sufisme, dan filsafat eksistensialisme spiritual. Berikut ini penjelasannya secara lebih rinci dan reflektif. Tinjauan sufistik luka sebagai jalan makrifat. Dalam tradisi tasawuf, luka bukan sekedar penderitaan, tetapi adalah makom, tahapan dalam perjalanan ruh menuju Tuhan. Para sufi mengajarkan bahwa setiap luka adalah pintu kehancuran ego, nafs, dan di balik kehancuran itulah muncul cahaya ketuhanan. Luka adalah tajalli, penampakan ilahi. Luka atau penderitaan bukan semata hukuman atau kesialan. Ia adalah bentuk tajalli, manifestasi dari kehendak ilahi yang bertujuan membersihkan jiwa manusia dari kekeruhan duniawi. Dalam risalah Al-Qusairiyah, Imam Al-Qusairi menyebut bahwa segala cobaan adalah pesan rahasia dari Allah kepada kekasihnya. Aisyah bukan sekedar berbicara tentang luka fisik atau emosional, tetapi luka ruhani, luka akibat kehampaan, kehilangan, fitnah, penolakan, kesendirian dalam kebenaran. Luka yang tidak membuat keras hati, melainkan membuatnya lebur, dan disitulah wahyu batin muncul. Luka sebagai satohat, ungkapan rohani ekstatik. Kapitalau Badi Jailani sebagai pemimpin ruhani tak cukup hanya memahami hukum lahir dan adat. Ia harus digiling oleh pengalaman batin, dilebur oleh cinta ilahi. Setiap luka itu mengeluarkan satahan, suara kegilaan yang justru merupakan isyarat dari kedekatan ruh dengan sang kekasih. Tinjauan filsafat eksistensial, luka sebagai pengungkapan diri. Dari kacamata filsafat eksistensial, terutama dalam pemikiran Søren Kierkegaard dan Martin Heidegger, luka memiliki makna penting dalam proses autentikasi diri manusia. Luka dan kegelisahan ontologis. Heidegger menyebut pengalaman manusia dengan dunia sebagai being in the world, ada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan luka eksistensial. Tapi justru dalam kegelisahan dan luka, manusia tergerak untuk mencari makna terdalam dari keberadaannya. Aisyah menyampaikan bahwa luka bukan akhir perjalanan, tetapi tanda bahwa Tuhan sedang menarik Kapitalau Badi Jailani lebih dekat pada diri sejati. Luka sebagai dialektikal diri. Kierkegaard mengajarkan bahwa individu yang ingin menjadi diri yang sejati harus melewati sakit eksistensial, yaitu benturan antara ideal dan realita. Dalam luka, seseorang sadar bahwa ia bukan penguasa segalanya, dan dari situ kehambaan lahir dengan jujur. Pesan Aisyah menunjukkan bahwa Kapitalau Badi Jailani tidak sedang jatuh, tapi sedang dilahirkan kembali. Bahwa luka-luka yang ia alami
akan menjadi logoi interior, wahyu batin, membentuk dirinya menjadi pemimpin yang bukan sekedar kuat, tetapi fana dalam kehendak Tuhan. Luka sebagai wahyu, menyatunya jalan sufi dan filsafat. Pesan Aisyah menyatukan dua aliran besar, tasawuf dan filsafat eksistensial. Dalam kedua pandangan itu, luka adalah sarana transformasi, bukan kesia-siaan. Kapital Laubadi Jailani harus memahami bahwa luka bukan hanya tanda perlawanan dunia, tetapi juga sapaan Tuhan dalam wujud penderitaan. Wahyu bukan hanya ayat tertulis, tapi juga getaran batin dan kesadaran dalam sunyi, dalam air mata, dalam kehancuran ego. Dan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang ditempa oleh luka, bukan dilahirkan oleh pujian. Kesimpulan dan makna kehambaan. Setiap luka adalah ayat, setiap derita adalah isyarat, dan setiap tangisan adalah tafsir dari cinta ilahi. Dalam narasi Aisyah yang tampil sebagai sisi jamal, lembut dari ketuhanan luka, ditafsirkan bukan untuk disesali, tetapi untuk dimaknai sebagai wahyu yang membimbing Kapital Laubadi Jailani menuju makom penghambaan yang sempurna, ubudiyah, yakni pemimpin yang fana, lenyap dalam kehendak Allah, dan baqo abadi dalam rahmat-Nya. Aisyah selalu menunggu dan akan menjemput Kapital Laubadi Jailani, bukan dengan jasad, tetapi dengan cahaya, sebab cinta yang lahir karenanya akan kembali bersatu di hadapannya. Thank you, good person. Om Badi Jailani. This is my first time here sharing food. Terima kasih Panglima Kapital Lao Bapak Badi Jailani atas Jumat berkahnya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Badi Jailani atas Jumat berkahnya. Semoga sehat selalu, tambah berkah lagi rezekinya. Amin.